Baik kakak-kakak semuanya, izin untuk share screen. Untuk share screen PPT-nya. Baik ya, kakak-kakak semuanya ya, kita mulai untuk call ruang kolaborasi di virtual yang ke-17 ya kakak-kakak semuanya. Tinggal hari ini selesai, berarti tinggal 2 call lagi ya. Tugasnya tidak banyak lagi. Ini tugasnya itu sampai tanggal 16 due date-nya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak cuma nanti bikin PPT atau bikin di bentuk Canva atau mungkin di PDF. Itu aja sih, nggak terlalu berat sih. Nanti baru dari RTL itu nanti diaplikasikan, diterapkan di komunitas belajar. Baik kakak-kakak, untuk rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi untuk hari ini adalah 1 CP, yaitu model daring, sinkronus, ya kakak-kakak semuanya. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Adil Katalino, Baju Ramit Kasaruga, Pasingat Kaju Batak. Tuh, salam dari Pulau Borneo. Ini harus tetap kita banggakan. Baik, untuk hari ini, kakak-kakak ya, untuk hari ini kita main fullness dulu ya, supaya kakak-kakak bisa fresh. Dari awal kegiatan sampai titik sekarang ini kita tenangkan dulu, kita fokuskan, kita dengan teknik stop, yaitu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi kakak-kakak semuanya untuk hari ini mau ke finish, ya setidaknya kita fokus, mindfulness dulu, sehingga apa yang kita dapat tuh bisa bermakna, bisa rileks kita, tidak ada beban, meskipun banyak tugas yang mungkin kakak-kakak rasakan keteteran, tetapi inilah perjuangan kita ya, untuk bisa lebih memajukan di dunia pendidikan. Baik kakak-kakak semuanya, kita mindfulness dulu ya kakak-kakak semuanya. Baik, kakak-kakak semuanya, untuk kita hari ini latihan teknik stop ya, yaitu dengan stop atau berhenti. Jadi amatin nafas kakak-kakak semua, terus amatin juga perasaannya, pikiran, dan lanjutkan kembali di aktivitas nanti. Baik, kakak-kakak, untuk hari ini, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini ya. Jadi untuk mengistirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih ya 2 menit saja ya. Sebelum memulai, silakan kakak-kakak semuanya duduk ya senyaman mungkin ya. Kakak-kakak duduk senyaman mungkin. Kakak-kakak semua bisa menggeser posisinya duduknya agar lebih nyaman ya. Mbak, carikan tempat yang nyaman, cobalah duduk di ya, tidak membungkuk tetapi tegak, tegak ya, tegak tetapi kedua bahu tetap rileks. Baik, untuk hari ini mindfulness-nya ya, ya kakak-kakak semuanya, kita akan memulai untuk mindfulness-nya. Baik, kakak-kakak semuanya, untuk hari ini kita fokuskan, usahakan posisi rileks dengan nyaman ya. Terus rasakan kursi yang menopang tubuh kakak-kakak semuanya. Rasakan benar-benar untuk hari ini kita fokus di pembelajaran hari ini yang mau titik ke finishnya, supaya berdampak penuh dengan rasa keikhlasan untuk mencari ilmunya. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Rasakan kakak-kakak semua, rilekan semuanya. Silakan letakkan tangan, ikutin arahan dari saya. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja.
ya, rileks, silahkan pejamkan mata kakak-kakak semuanya, pejamkan mata, rasakan jika rasa nyaman atau cukup arahkan pandangan kakak-kakak semuanya, arahkan pandangan semuanya ke bawah dan dengan rileks ya kakak-kakak semuanya, tundukkan, tutup matanya, pandangan atau tutup dengan tunjukkan ke bawah. Terus amatin nafas kakak-kakak semuanya masuk dan keluarnya, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, ya masuk dengan rileks, keluar juga pelan-pelan. Bernafaslah seperti biasa saat bernafas kakak-kakak semuanya. Rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Untuk hari ini kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan diberikan mungkin oksigen yang gratis. Kita harus bersyukur. Di luar sana banyak mungkin saudara kita yang hari ini untuk bernafas saja ini masih menggunakan alat bantu yaitu tabung oksigen yang mungkin kita tetap harus bersyukur untuk hari ini. Mari nafas lebih pelan kakak-kakak semuanya. Lebih dalam lagi rasakan kakak-kakak perut dengan mungkin mengembang kembiskan perut kakak-kakak semuanya dengan rileks. Setelah itu kakak bernafas lebih dalam lagi ya kakak bernafas lebih dalam lagi. Oke, lepas dengan hembusan dengan dirasakan dengan penuh rileks. Yang berikutnya lepaskan beban-beban yang mungkin ada di pikiran kakak-kakak semuanya, lepaskan semuanya. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas, amatin kakak-kakak semuanya, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kakak-kakak kelopak mata juga, pipi, rahang dan dagu, kemudian kedua bahu, lengan, atas, dan jari jemari Anda dengan posisi rileks semuanya. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amatin perasaan dan saat ini, amatin pikiran kakak-kakak semua saat ini. Lepaskan semua beban-beban untuk saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang Anda lakukan setelah selesai untuk pendidikan ini? Baik, kita untuk akhir atau mengakhiri dari kegiatan untuk mindfulness ini mungkin bisa untuk membuka mata kakak semuanya, ya bisa membuka matanya, mungkin lebih rileks lagi ya pembelajaran hari ini. Nah, kita stop aja dulu ya. Baik, terima kasih. Ini adalah mindfulness. Kakak-kakak bisa untuk melatih mungkin pada saat kita mau berbagi praktek baik mungkin di komunitas belajar ya sedikit kalau kita itu ya apa ya, bentar ya kakak. Ya untuk bisa menyairkan suasana ya pada saat kita itu di komunitas belajar. Baik kakak-kakak semuanya, oke untuk tahap di slide yang ke berapa ini ketiga ya, yang ketiga. Nah, kita lanjutkan slide yang berikutnya kakak-kakak semuanya. Baik, seperti biasa Kak Faris ya, ritual kita hari ini ya sebelum kita buka ke intinya ya Kak Faris untuk bisa memimpin atau menunjuk salah satu rekan atau peserta yang lainnya. Silakan Kak Faris untuk memimpin doa atau teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Kak Fasil. Mohon izin kakak-kakak semuanya untuk memulai rukol kita pada siang hari ini. Marilah kita sejenak berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Faris. Oke, doa bersama sudah, kita akan ke intinya. Baik, kesepakatan bersama ya kakak-kakak. Ya, pertama menyalakan kamera. Ya, mudah-mudahan untuk hari ini kayaknya fresh semua ya. Terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama.
memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, ini kesepakatannya. Baik, untuk kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, ya. Terus yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nih, jadi tujuan sesi kita kali ini itu ada dua, pembelajaran modul 3 dan akan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Untuk hari ini kita bekalin sebelum kakak-kakak nanti berbagi praktek baik, berbagi program di komunitas belajar yang mungkin sudah berjalan, bahkan yang belum, yang mau mendirikan komunitas yang baru gitu ya. Kita mulai. Baik, agenda kita sesi ini yaitu pendahuluan ya, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan komitmen bersama 5 menit, refleksi awal 10 menit, terus menyampaikan rencana tindak lanjut, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, terus yang 7 menit nanti ya kita akan diskusi dan tanya jawab tentang RTL yang nanti diunggah di LMS ya, atau nanti lanjutkan dari yang sudah saya create, nanti bisa kakak-kakak lanjutkan itu ke komunitas belajar. Terus penutup 3 menit. Oke. Oke, untuk hari ini adalah pendahuluan ya kakak-kakak semuanya. Baik, untuk hari ini persiapan belajar kakak-kakak semuanya ya. Kakak-kakak untuk hari ini persiapan belajar kakak-kakak tuliskan di fitur chat ya, itu angka 1 sampai angka 10. Kakak-kakak sekarang mungkin mulai dari awal sampai sekarang itu level kakak belajar itu sampai mana? Oke, silakan langsung untuk mengklik atau menjawab di fitur chat ya, level 1 sampai 10. Ya, kita semuanya langsung tulis di kolom chat. Silakan kakak. Level berapa kak? Afida? Tuliskan level 1 sampai oke. Level 7, 9. Tak boleh pelin-pelan Kak Rizal. Kalau 7, 7 saja. Tidak ada komanya di situ. Kak Tri Yunisa. Kak Afida 7. Kak Juhar 8. Yuk kakak yang lain. Kak Mika. Tidak berani yang Kak ikut-ikut 7 semua nanti ya. Ya sekali-sekali 10 gitu. 1. Kak Eko 7. 7 Kak. Oke. 7 Kak. Kak mau ke 8 belum sampai. Oke, berarti pelin-pelan ini belum jelas nih. Kak Rijal nih. 8 Kak. Kak Rina level 7. Ini kayak model mau beli sebelah ini ya. Kak sama nih. Dia enggak takut pedas sih. Level 6. Ya. Ya semuanya untuk bisa aktif. Siapa yang belum nih Kak Salman 6. Oke, nanti sesi selanjutnya untuk bisa umpan balik untuk menanggapi dari level 7 sampai 6, 8, macam-macam pokoknya ini. Ya kakak-kakak semuanya yang belum Kak. Siapa yang belum nih? Ya ditunggu. 3 menit. Kak Gustin level 6, enggak mau pedas ya. Kak Melki belum. Kak Melki 7. Berarti kalau di predikat nanti kalau lulus tuh level 7 itu berarti ya cukup ya, predikatnya ya cukup.
Berarti cukup lah ya. Kami nggak berani nggak kasih baik ya. Apalagi amat baik kan. Level 6, 6 ini remedial. Kalau level 6 remedial nanti. Oke, kakak-kakak yang 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita coba Kak Rijal. Ini kenapa Kak Rijal itu di level mau ke 7, ke 8 ini maksudnya gimana? Silakan Kak Rijal, umpan balik Kak Rijal. Baik Kak, ini untuk pembelajaran kita yang selama ini ya. Iya. Dari yang saya dapatkan, banyak hal baru yang saya dapatkan. Loh, kok diam Kak? Waduh, ini kendala sinyal kayaknya ini. Oke Kak, lanjutkan aja dulu Kak. 7 sudah. Oke, Kak Solma 6. Tes, tes Kak, tes, Level 6 Kak Solma. tes. Oke, gimana? Lanjut. Lanjut, tadi iya wifi-nya mati. lanjut. Oke, saya ulang ya. Saya tadi di level 7 merasa karena ada beberapa pembelajaran yang belum saya menguasai ketika mengikuti kegiatan. Ada yang sebagian sudah saya menguasai. Saya merasa mau naik ke level 8 itu masih ada beberapa tantangan yang perlu saya perbaiki lagi. Saya ditanya dengan rekan sejawat saya Pak Paris yang lebih mahir kan. Saya bisa untuk menggali lebih jauh lagi biar saya ketika penerapan kepada peserta didik bisa jauh lebih baik lagi Kak. Sudah cukup? Cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Rizal udah menerapkan secara jujur perasaan kakak-kakak persiapan belajarnya tuh masuk di level 7 ya. Mungkin ada kendala dan lain sebagainya yang perlu proses ya Kak. Oke, terima kasih. Kak Solma di level 6 Kak Solma. Silakan Kak Solma. Iya Kak, terima kasih. Saya memilih level 6 karena saya memang merasa persiapan selama mengikuti PKG ini banyak kurangnya, terus sering tidak mengikuti secara fokus karena harus berbagi hal-hal lain dan sebagainya. Itu Kak. Jadi masih perlu banyak belajar, seperti yang saya sampaikan kemarin. Banyak Iya, belajar, berproses biar lebih baik lagi. baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Solma. Jadi masih di level 6 ya kakak. Ya enggak apa-apa, ini adalah proses Kak. Mungkin di akhir nanti bisa mungkin ya semua full. Paling enggak direndah 9, 10 ya kan levelnya ya kan. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih Kak Solma. Kak Tri, 6 Kak Tri. Silakan Kak Tri. Terima kasih Kak. Di sini saya memilih angka 6 karena memang saya akui juga di dalam mengikuti PKG ini saya kurang fokus. Kenapa kurang fokus? Yang pertama mungkin di rumah itu tuh khususnya suami kayaknya kurang mendukung karena beliau tuh tahu sendiri kalau udah ikut seperti ini pasti sibuknya luar biasa. Jadi saya kadang untuk belajar ini ataupun ada tugas saya itu apa namanya sembunyi-sembunyi dari suami. Jadi saya tuh tidak mau menunjukkan kepada suami kalau saya tuh lagi pusing. Jadi saya tuh kalau ikut PKG ini saya tunjukkan kepada suami kalau saya tuh lagi happy. Jadi dalam mengikuti pembelajaran ini saya jadi merasa terbebani gitu Kak. Cuman semangat aja yang membuat saya masih bisa berada di level ini. Begitu Kak. Oke, terima kasih. Mbak terharu Oke nih. Kak. Nggak ada tisu saya ini, anu Kak Tri. Kalau ada tisu saya nangis nih Kak Tri. Oke Kak Tri, ya mungkin itulah. Ya dukungan pertama adalah keluarga atau suami. Nggak mungkin ya mungkin bebannya itu terlihat mungkin apa lemah atau mungkin pusing. Ya nggak tega siapapun kan gitu kan. Ya, jadi Kak Tri tetap ya bagaimana meskipun ruwet pikirannya tetap kita happy Kak Tri ya. Banyak kolaborasi kakak-kakak yang lainnya, kakak-kakak yang hebat di sini kan berkolaborasi saling memberikan pemahaman, memberikan ilmu yang baru ya kan. Tuh, terima kasih Kak Tri. Kak Kak Faris ya, Kak Faris. Silakan Kak Faris. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya memilih di level 7. Itu
level menengah lah, mediocre. Di satu sisi kadang yang namanya kondisi fisik, kondisi mental lagi fluktuatif kan, naik turun, jadi tambah lagi beban kerja yang lumayan banyak, jadi kita harus benar-benar bisa membagi fokus, membagi tenaga, energi, supaya semuanya bisa berjalan lancar dan selesai dengan sukses. Mungkin itu aja Kak Fasil, terima Oke, kasih. terima kasih Kak Faris sudah berbagi untuk mungkin persiapan belajarnya dan sebagainya, berbagi yang penting semuanya saling apa tuh Kak ya, saling jalan semuanya ya, tanpa pertama tugas negara, tugas utama, tugas pokok ya kan, diimbangi juga mungkin kegiatan di luar yang di luar prediksi, mungkin hobi kita kan Kakak semuanya, baru kita mungkin untuk menaikkan level kita di apa itu, menaikkan kompetensi di bidang pendidikan juga berbarengan juga ya kan, lelah juga dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Kak berbagi. Kak Afida, silakan Kak Afida. Iya Kak, alasan saya memilih level 7 karena saya suka angka 7 Kak. Dan saya memang tidak suka berada di nilai yang terlalu tinggi, takut tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu aja Kak. Iya, oke itu aja ya Kak. Jadi kalau takut tidak sesuai dengan nilainya itu ya Kak, ya kalau kecuali yang nilainya Kakak sendiri oke. Kalau yang orang lain validasi ya, ya apa boleh buat ya kan. Nah itu nggak usah terlalu gitu ya Kak. Mungkin lah mentokan 10 kan ada lagi nilai 10 lagi. 11 mungkin ya marah Kak Diki nanti kalau 11. Oke, terima kasih Kak Vida. Ya di level 7 ya udah termasuk itu di warna hijau ya Kak. Mau ke biru ya. Nah, oke, terima kasih Kak. Selain suka di nomor 7 juga ya mungkin diimbangi dengan kesibukan naik turun dengan tugas dan sebagainya. Kak Tri sudah. Kak Agustina? Silakan Kak Agustina. Baik Kak, mohon maaf Kak, suara lagi kurang fit nih. Iya Kak. Jadi rada-rada serak, lagi kurang sehat. Baik Kak, alasan saya mengapa saya memilih nomor 6. Ya, yang pertama ya pastinya karena kurang fokus, karena kemarin kan kami masih sekolah siang, jadi pada saat rukolnya kami selalu bertabrakan dengan jam mengajar. Jadi saat penyampaian materi segala apa itu tidak fokus Kak, bertabrakan sama suara anak-anak, jadi kurang terlalu mengikuti. Nah, kemudian ada beberapa hal juga dari kurang fokus tadi, istilahnya masih ada beberapa hal yang masih belum dipahami, jadi sehingga tidak berani memilih di level yang lebih tinggi Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Agustina telah berbagi persiapan belajar. Kak Melki, silakan Kak Melki. Oke, baik Kak. Mohon maaf sebelumnya saya tidak buka kamera, takut kayak kemarin Kak. Kemarin tuh ada penampakan warna hitam. Iya Kak. Oke, jadi alasan saya kenapa saya pilih di level 7 Kak. Jadi menurut saya dari awal sampai sekarang tuh sama sih Kak. Terkendala juga, kurang fokus. Jadi untuk mencapai titik yang sempurna itu kan benar apa yang dikatakan Kak Rijal tadi itu perlu proses juga ya Kak. Jadi semoga nanti itu diselesai nanti ya bisa naik level lah. Meskipun enggak 100% kan. Naik 1,2 jadilah. Iya. Betul. Itu aja sih Kak, nanti saya Kak. Iya, kayaknya ya terima kasih Kak Melki. Kayaknya udah selesai PKG, udah menyandang ASN, ada levelnya naik lagi Kak, ya kan? Amin, ya kan? Tetap berjuang Kak. Selesai ini baru kita berjuang lagi Kak Melki. Masih belum Kak. Masih belum berakhir perjuangan Kak Melki sama kakak-kakak yang lainnya kan. Kak Agustina tunggal tanggal 12 lagi Kak Agustina. Suaranya dihemat-hemat nanti lulus tuh teriak, ada full lagi suaranya. Iya Kak. Moga-moga ada pulih Kak. Amin semua. Iya, kakak semuanya kita doakan semuanya bisa lulus lancar semuanya.
dan Amin. menyandang gelar DR ya, dan kakak-kakak yang masih berjuang tetap menjadi ASN dah yang diimpi-impikan. Amin. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan kakak-kakak. Kita persiapan untuk belajar hari ini udah mengetahui dari level 1 sampai 10. Kakak sudah sejujurnya juga menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, ya, aspek penilaian, terus nilai masa, lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal, nah, Kak. Yang kedua, refleksi awal. Oke, kita lanjutkan. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kita bahas ya, kakak-kakak, berbasis proyek berarti proyek kita akan menghasilkan dari produk yang sudah kakak-kakak rencanakan. Dan kakak-kakak tujuan dari pembelajaran itu harus menghasilkan apa hasil, maksudnya karya ya kan, yaitu berupa karakter atau mungkin produk dan lain sebagainya. Baik, bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak semuanya jika pembelajaran berbasis proyek ya ini akan kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah ya. Oke, jadi bagaimana menurut kakak-kakak semuanya jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, mungkin kakak-kakak ada yang mungkin sedikit menanggapi dari pertanyaan ini kakak. Yuk kita bebas resen. Siapa yang mau menanggapi? Yang belum tadi itu belum suara itu siapa ya? Oke kak, Kak Faris, silakan Kak Faris. Baik, terima kasih Kak Fasil berkaitan dengan pertanyaan ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah? Menurut saya itu sangat baik Kak Fasil, dan itu malahan sangat dianjurkan justru. Dan hal ini juga sebenarnya sudah kami lakukan khususnya untuk proyek P5 itu kan semua guru terlibat. Dan biasanya ini antara guru mapel, guru kelas kalau di SD ya, di sekolah dasar. Nah, biasanya kalau untuk mengisi itu guru mapel ini kan tidak terlalu sibuk di akhir-akhir semester misalnya ya. Karena kebetulan kami P5-nya ini kan blok. Jadi dilaksanakan di akhir semester. Nah, guru kelas itu kan biasanya disibukkan dengan pengisian e-rapor. Nah, disitulah fungsi dan tugas kami sebagai guru mapel, khususnya guru PJOK, guru agama, baik itu pendidikan agama Islam, agama Katolik, dan Kristen. Nah, disitulah saatnya kami mengisi kekosongan guru-guru kelas yang sedang sibuk mengisi e-rapor. Jadi kami berkolaborasi tiga mapel biasanya kan, pendidikan agama Islam, Katolik, Kristen, dan PJOK 4. Nah, 4 guru ini justru berkolaborasi tadi itu untuk melakukan proyek ini sehingga sama-sama semuanya bisa berjalan, pengisian rapor selesai, proyeknya juga bisa terlaksana dengan baik. Intinya yang kita di sini kan ibarat kita satu perahu ya, jadi ya harus sama-sama kita mengayuh lah untuk sampai ke tujuan supaya perahu tadi itu enggak kehilangan arah, enggak sesat. Jadi kita ibaratnya satu mesin sedang istirahat, nah kita mesin yang lain ini harus siap baling-balingnya, harus siap mutar terus supaya kapalnya, perahunya tidak terombang-ambing, tetap bisa berjalan. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak Fasil gambarannya yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faris telah memaparkan apa yang mungkin pemahaman yang proyek yang kakak akan nanti kolaborasikan di komunitas belajar. Itu kata Kak Faris bahwasanya ya pas sekali ya untuk wali kelas ya untuk mengisi rapot, otomatis anak-anak mungkin ya guru mapel itulah yang mungkin menghandle atau melanjutkan proyek-proyek yang nanti akan terapkan di komunitas belajar atau di sekolah.
Ini sangat-sangat positif Kak Faris, bisa kakak yang lain bisa mengadopsi ya kakak ini, sehingga proyek kita itu yang proyek sesuai dengan ya mapel kita PJOK itu memang nampak jelas gitu ya dengan adanya ini ya. Oke, kita lanjutkan kakak semuanya. Baik, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, kakak semuanya. Jadi komunitas belajar ini yang sudah berjalan ini, bahkan yang masih belum berjalan ya kan, ini pasti kalau masih belum berjalan, masih belum nampak ya kan, masih ada rencana. Kalau yang sudah berjalan ini, apakah sudah nampak atau dampaknya pada pembelajaran peserta didik ya kan, dengan praktek-praktek baik yang kakak-kakak mungkin sedikit ada ilmu baru, diseminasi memberikan informasi penting ya kan, tentang mungkin ya proyek kita yang akan dilaksanakan di sekolah, terus apalagi untuk mungkin asesmen yang mungkin yang secara efektif, ya pembelajaran efektif, efisien. Nah ini bagian dari komunitas belajar, berbagi. Oke kakak, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership ya, peserta didik dalam menerapkan BJBL, Project Basic Learning ya. Apakah pemahaman saya terhadap voice ya kan, choice dan ownership dalam penerapan BJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ini dengan suara atau pilihan, kepemilikan, ini tetap harus kita kita dengarkan dari suara-suara mereka, pilihan-pilihan mereka. Mau diadakan kalau di kelas meeting mau diadakan apa, dengan waktu seperti apa, ya kan, cocok enggak ini. Baik, tujuan untuk paradigma ya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi keterampilan pedagogik ya, pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi untuk dari pemahaman ini ya kakak-kakak, ini posisi kakak-kakak ini ada istilahnya itu kalau di dalam guru penggerak itu TBM ya, salah TBM, tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Ini kita udah masuk level kakak awal udah masuk di pendidikan itu paradigma pola pikirnya kakak ada dirubah, tergerak berarti. Setelah level berikutnya keterampilan pedagogik berarti udah mulai bergerak nih ya. Mulai bergerak, ilmunya sudah dapat, kita mudah merubah diri kita, baru ke level berikutnya keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi sudah mulai menggerakkan mungkin di level di sekolah itu ya. Ini yang tujuan dari sesi yang di slide ini kan, ya, yang kami sampaikan paradigma. Jadi pola pikirnya sudah berubah ya. Mulai mungkin mau belajar sudah kita belajar meskipun mungkin terpaksa gitu kan, berarti kan nggak ada istilahnya mau belajar gitu kan. Biasanya sebelum BKG santai ya kan sama keluarga, sekarang ya mungkin ada dudet ya setidaknya sampai pintu ditutup katanya Kak Juwer ya, nggak ada yang ganggu ini ya, ini pusing ya kan gitu ya kan. Baik ya, untuk penyampaian RTL. Oke kakak-kakak, yang ketiga ini penyampaian RTL, rencana tindak lanjut. Apa-apa yang harus kita lakukan, startnya dulu. Ya, di garis startnya dulu, yaitu pengantar tugas. Salah satu komponen seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Betul, yang disampaikan Kak Faris tadi, program atau kegiatan kokurikuler. Ya, untuk selanjutnya Ibu Bapak atau kakak semuanya diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Ibu Bapak atau kakak semuanya mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Ya, jadi kakak-kakak punya program tidak akan berjalan sendiri tanpa kita akan bergabung dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Ini kita lanjutkan pengantar tugas. Ya, kakak-kakak semuanya kita lihat. Di sini pengantar tugasnya, sebelum merancang program atau kegiatan, ibu bapak atau kakak semuanya perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dari awal yang orientasi itu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun di sekolah. Jadi kakak-kakak harus bisa mengaitkan dari 7 aset yang kakak-kakak sudah pelajari. Terus yang berikutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak semuanya bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program BKG BJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, ya, kelengkapan rencana dalam struktur program, terus keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Ini pengantar tugasnya nanti. Terus keseluruhan aspek tersebut akan diamatin dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi apa saja bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Ingat kakak-kakak, programnya bukan program yang sudah berjalan, tetapi program kakak-kakak yang akan berjalan. Tuh, ya, kakak-kakak semuanya ya, ingat dengan, jadi programnya yaitu program yang akan berjalan, bukan yang sudah berjalan. Ini yang nanti kami akan memvalidasi atau bukan validasi, menggrade dari tugas kakak-kakak nanti akan dirancang. Terus yang kedua, notulen atau catatan kakak-kakak nanti harus ada pada saat kakak presentasi atau berbagi, ada notulennya. Ya, notulen di komunitas belajar itu atau mungkin meminta tolong bantuan rekan-rekan yang ada di sekolah. Diskusi KBS komunitas belajar terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kakak-kakak nanti tugasnya harus dibuktikan dengan notulen, ya, hari, tanggal, terus materi yang menyampaikan siapa, apa itunya program apa yang disampaikan, tanda tangan A, B, C sampai kepala sekolah itu. Terus sampai apa nanti notulennya itu kan, menuliskan tentang mungkin program sport edukasi model yang akan terapkan di tahun atau ke semester 1 di akhir Desember, contoh seperti itu ya notulennya. Terus yang ketiga kakak, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, ya. Jadi kakak mendokumentasikan kegiatan berupa video, foto kegiatan. Jadi bukan selain video aja, tetapi foto-fotonya. Ya, mungkin pada saat mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya, foto, ya kan, sama video kan bisa itu kan. Terus sambutan dari kepala sekolah, ya kan, itu dukungannya, atau wakil, atau mungkin rekan sejawat, itu boleh. Jangan memaksa kalau mungkin kepala sekolah tidak ada, harus kepala sekolah tidak, tetapi mungkin wakil dan lain sebagainya. Bisa untuk membuka itu. Kita fleksibel saja ya kakak semua ya. Terus yang berikutnya, ya, dokumentasi sudah. Terus yang keempat, dokumen lain yang relevan. Ya, dokumen lain yang relevan. Oke, kakak-kakak semuanya. Dari sini, ini pengantar tugas kakak-kakak mungkin sudah ada gambaran ya kakak-kakak. Gimana kakak-kakak semuanya? Atau ini kami lanjutkan? Udah paham ya kakak-kakak semuanya? Dari poin-poin ini sudah tahu ya kan? Kak Mika. Oke, silakan. Ya. Ya, mohon maaf Kak, izin bertanya terkait dengan pengunggahan tugas ini nanti kan video, foto kegiatan, dan dokumen lain. Berarti ini pengunggahan itu lewat Google Drive atau YouTube Kak? Udah? Cuman itu Kak, udah. Udah Kak?
Ya, Oke, cukup. siap, maaf. Oke, Makasih. terima kasih. Ya, untuk pengunggahan ini kakak-kakak, ya, karena nanti akan kita kaitkan dengan bukti karya, otomatis nanti akan minta link YouTube. Berarti ya alangkah baiknya di YouTube. Nah, ya, nanti kakak-kakak akan ngelik linknya, nanti akan apa itu kak ke nyambung ke YouTube kakak nanti. Linknya mana yang mau lalu di copy di situ, maka kan ya alangkah baiknya pakai YouTube ya kak. Oke, siap. Siap Kak, Oke, makasih banyak. kakak yang lainnya mungkin ada gambarannya kakak rencana tindak lanjut mengantar tugas ya. Kak Sukri, silakan. Baik Kak, yang tadi kan dah tanyakan kami Kak. Tapi untuk videonya atau bisa dipotong atau tidak videonya untuk video? Mungkin videonya. Iya. Oke. Kalau untuk videonya, kalau memang hasilnya itu memang lebih apa ya bagus, ya silakan. Silakan kita bebas Kak. Kalau Berarti mau bisa natural, edit ya Kak? kenapa Kak? Bisa diedit, bisa dikasih macam pendahuluan itu kan? Iya, boleh, boleh, Nah, boleh. Ya kata sambutan mungkin dari kepala ada, sekolah itu ya. ya boleh, boleh silakan, tidak apa-apa Kak. Ya, yang akan nanti intinya di sini kan akan dilihat ya kan dari teman-teman di luar sana kan, dari video program KKK yang berdampak kepada peserta didik itu enak gitu lihatnya kan. Silakan Kak Sukri. Oke, kita lanjutkan ya Kak. Nanti ada sesi tanya jawab nanti. Sudah cukup. Ini saya stop dulu aja dulu. Oke. Baik, yang B, rencana tindak lanjut RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Yaitu dari yang dikutip dari Sugan Ratnakar ya ini. Modelnya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, merencanakan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Baik, di sini. Oke, kakak-kakak tadi udah ada yang sudah membacanya dari bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oke, bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide kakak ya. Maksimal 9 slide. Jadi paling banyak 9 slide. Ya, ini. Tapi kalau 2 slide kayaknya tidak mungkin ya kak. Ya mungkin cuma yang bacanya itu nanti enggak nampak ya kan. Komponen program kakak lihat judul program atau kegiatannya. Atau mungkin di situ model gerak. Oh, ada judulnya seperti itu. Latar belakang model gerak itu apa? Kakak jelaskan. Tujuan dari program itu apa dampaknya? Kakak jelaskan. Capaian langkah-langkah dari hasil dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang 5, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Ini 88 komponen ini kakak-kakak. Nanti inilah panduannya kak, yang bisa di screenshot kan. Panduannya ini kak, ya bisa untuk dipahami kak, panduannya. Oke, keterangannya RTL yang ibu bapak atau kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Ya, nanti setelah kakak-kakak akan ada penguatan dari fasilitator nanti ya. Mungkin saya sendiri nanti. Terus yang kedua selanjutnya kakak-kakak semua diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Nah ini yang tadi bila kakak-kakak bikin baru dipresentasikan di sekolah. Untuk didiskusikan dan dikembangkan berusaha bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kakak-kakak diskusikan, siapa tahu kakak-kakak yang lain atau rekan yang lain itu ada menambahkan, oh ini kurang ini aja tambahin. Ya berarti ya silakan. Tadi ada sedikit
Nah, mungkin usulan ya, usulan positif ya kakak masukkan di situ. Terus yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen tadi sudah saya jelaskan, catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Terus yang 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi yang diharapkan kakak-kakak merencanakan terus dipresentasikan, tidak harus mungkin langsung jadi dilaksanakan tidak, tetapi setelah kakak-kakak pendidikan inilah dampaknya yang akan ketahuan hasilnya itu ya, pasca setelah pendidikan ya. Oke, kakak-kakak semuanya ya. Bisa memahami dari komponen program untuk membuat mungkin sebuah slide-nya atau PPT-nya tidak lebih dari 9. Maksimal itu 9. Oke. Oke, kakak-kakak di sini untuk penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Judul program tadi sudah. Jadi judul programnya apa? Yang tadi sudah diskusi mungkin awal tentang mungkin di sini dari modul 2.3, 2.4 dan 2.5 gerak, kebugaran dan SEM, Sport Education Model. Ini yang memang model-model ini yang akan berdampak yaitu berbasis proyek kepada peserta didik nanti hasilnya. Latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu atau kakak semuanya menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Ya. Mungkin dari rapat dengan kalau SMP, SMA, yaitu rapat dengan OSIS. Oke, bagus, baru kita tampung. Mau apa di sini? Ya, kita tampung di situ. Terus yang berikutnya jelaskan konten program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Jadi yang dimaksud di sini kakak-kakak itu sesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Kalau mungkin di SD Kawari sama SD mungkin kakak yang lainnya, Kak Melki, mungkin karakter beda. Kalau memang sama ya silakan adopsi, ya jangan memaksa, sesuaikan dengan apa ya kondisi sekolah aja, ya kakak semuanya. Baik, yang berikutnya yang ketiga tujuan programnya. Oke, penjelasan tentang komponennya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya ya, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ya. Terus yang berikutnya langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik ya, maksudnya tidak usah bertele-tele. Yang kakak jelaskan nanti, poin aja. Mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ya berarti mungkin yang merancangkan program yaitu kakak nanti yang akan bertanggung jawab mungkin sama rekan-rekan yang lainnya. Yang penting yang bikin program dulu yang harus terdepan ya kan. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontribusi dan pemeran utama ya dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid dan kembali
seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model ya. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya ya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek, guru melakukan pendampingan selama proyek tersebut. Kaitkan dengan lini masa, ya, lini masa, terus tanggalnya mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Ya, jadi sebelum kakak-kakak mungkin kalau di SMP itu enak, kalau SMA itu enak, itu ada, kalau SEM itu ada ketua OSIS, kita panggil ketua OSISnya ya, kita rapatkan, oke, anak-anak yang kemarin yang kami lakukan ya berjalan dengan maksimal, mereka diberikan melibatkan anak-anak semua 100% mereka kita cuma ngontrol, dipahamin. Itu banyak sekali nanti tuh suara-suara mungkin ya, mungkin pilihan itu makan berdebat nanti Kak, seru kayak debat-debat pilihan pilkada gitu Kak. Ini nanti yang main bola voli, wah ini sore, waktunya juga kita melihat waktu sama kita melihat dari situasi aja ya. Kakak. Mungkin kalau permainan bola voli, kalau kelasnya itu mungkin sedikit enak, kalau panjang kan otomatis waktunya kan juga panjang gitu kan, disesuaikan. Oke, kakak semuanya. Yang nomor 5, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Oke, program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Oke, jelaskan skala program atau kegiatan, merinci ukuran detail target populasi atau kelas usia. Jangan lupa ya kemarin tuh Kak, kelas tinggi, kelas rendah. Kelas tinggi ya mungkin ya fase-fase apa itu ya EF kan, EF ya kan. Kelas fase D mungkin bisa masuk di SEM itu ya. Kelas bawah kalau memang kakak asesmen bisa ya silakan, enggak apa-apa. Terus yang berikutnya identitas dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah untuk berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan jawab dalam KBS. Contoh nama proyek yuk gerak. Oke, yuk gerak. Ada namanya nama proyeknya mungkin olahraga tradisional apa namanya, kakak yang unik-unik yuk gerak, berarti ini model gerak. Yuk SEM ya, sport edukasi model. Yuk gar, boleh kita harus gar, terus kakak kreatifkan. Yuk buset, yuk buset kemarin apa Kak, buset tuh Kak. Ada lagi yuk stang, ya boleh, ya kan? Ya. Kalau mengembangkan mungkin di model gerak ya, olahraga tradisional itu kayak seru, kayak bagia, yang kemarin ya bagia, olahraga tradisional boleh di situ. Oke, di situ kita di sini akan berkontribusi ya kakak semuanya. Terus yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Oke, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking. Anak-anak itu kalau kasih percayaan, pemahaman itu mungkin ya mereka akan bisa mencari donatur, mereka itu anak-anak itu yang agak ya aktif itu akan mereka mencari donatur ya, untuk mungkin boleh ya silakan kita kontrol aja, jangan nekan-nekan gitu ya kan, kasihan anak-anak, ya mungkin 1000 kan untuk hadiah dan sebagainya untuk belajar mereka ya. Tetapi kakak harus ingat ya, tetap gunakan aset yang ada dulu, kalau nanti udah berkembang boleh silakan gitu ya. Ya kakak semuanya.
Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini sudah dijelaskan tadi. Yang berikutnya rencana evaluasi. Terus yang kedelapan kemungkinan tantangan, Kak. Nanti di RTL kakak-kakak harus bisa untuk kemungkinan tantangan. Mungkin pagi hujan, waktunya mepet, itu dilaksanakan kapan nanti? Harus ada antisipasi, Kak. Ya, tantangan, kemungkinan tantangan program kakak-kakak kalau mungkin di jam tersebut tapi cuaca tidak memungkinkan atau tidak bersahabat. Berarti kakak-kakak harus mencari solusi dari kemungkinan tantangan itu. Ya, kalau mungkin bermain kemungkinan tantangan, kalau main futsal dan sebagainya mungkin apa ya, Kak, cedera, jatuh dan sebagainya. Ya, itu kan. Nih, jadi kakak-kakak harus bisa mencari solusinya. Oke, kakak-kakak, aspek penilaian rencana tindak lanjut, tujuan program, terus kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang D, rencana evaluasi program. Oke, kakak semuanya atau disebut dengan TKKR ya, TKKR. Oke, kakak semuanya, di sini sudah jelas ya. Ini adalah gambaran tadi yang sudah di slide yang pertama, slide yang sebelumnya ini ya. Kita lanjutkan kakak. Oke, oke, ini ada lini masa kakak, rencana lanjut, Kak. Oke, jadi kita hari ini penyusunan rencana lanjut setelah sesi pengantar RTL. Jadi kakak masih ada posisi di sini kakak, ya. Ada di posisi ya nomor 1 ini kakak. Nah, ini ya, ada di posisi nomor 1 ini, posisi kakak. Terus posisi 2 menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, ya, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusikan di terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Oke, kakak-kakak. Jadi setelah kita selesai rukol hari ini, kakak-kakak nanti malam atau besok masih ada waktu ya. Itu sampai tanggal 16 ya, terakhir due date-nya. Kakak-kakak bisa untuk merancang. Terus yang ketiga, penilaian RTL setelah unggah RTL. Ya, ini setelah kakak unggah mungkin udah jadi besok mama kan. Mama besok atau hari Senin udah jadi ya, berarti posisi kakak yang langsung di level nomor 3. Ini kami akan mengecek. Tetap kami akan melihat tugas-tugas yang masuk atau belumnya. Terus ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Nanti akan dirukol yang ke 17, nah 18 kakak. Ah, ini nanti di rukol 18 nanti akan ada namanya rukol tentang umpan balik. Kakak-kakak akan mempresentasikan kendala apa saja dalam pembuatan rencana tindak lanjut atau videonya nanti. Oke. Untuk hari ini 10 menit ya kakak-kakak. Ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Kalau untuk waktu normal kita kurang 1 menit ini. Ya, oke, silakan kakak-kakak semuanya. Kita diskusikan dan tanya jawab. Silakan untuk resen kakak-kakak. Kasih waktu untuk Kak Supri. Silakan Kak. Baik Kak. Nah, jadi tadi kan katanya kalau RTL-nya sudah jadi, dibuatkan PowerPoint, apakah itu dikirim ke Kak Fasil dulu kah? Untuk dilihat baru bisa kita terapkan di sekolah? Iya. Kalau sudah jadi, coba kakak lihat di unggah tugas itu dalam bentuk RTL-nya dulu. Kalau memang ya RTL-nya sudah jadi, ya kakak, ya bisa langsung kakak praktekkan di komunitas belajar. Coba nanti kita lihat
Ada yang sudah membuka tugasnya? Kak Sukri, sambil Siap, melihat Kak. tugasnya Kak Sukri. Tugas yang di RTL 2 itu Kak. Sudah Ya. Kak. Jadi di situ memang langsung diedit ini. Habis RTL langsung kita presentasikan ibaratnya ke Kombel, nanti langsung Ya. diunggah di sini tugas ini. Berarti langsung bentuk Ya. nanti itu di apa itu link ya? Link ya. Bentuk di link. Berarti Jadi gimana? itu Kak Kak Sukri biasanya apa tuh hasil PowerPoint-nya di situ juga nanti disatukan dengan video ini, video kita menyampaikan ke Kombel tuh. Itu sih gambarannya mungkin. Ada itu Kak? Iya, betul sekali Kak Diki. Ya. Kalau sudah bikin rencana tindak lanjut, baru kakak-kakak nanti akan lanjutkan berbagi kepada komunitas belajar atau rekan sejawat. berarti Ya. enggak perlu dikira saya kan dah saya buat nih. Ya. Mau saya kirim ke Kak Fasil dulu, apakah siap dipresentasikan atau belum gitu bah kiranya? Ya udah, Kak Sukri yakin dulu. Enggak apa-apa, kirimkan aja. Oh. Nanti kan ada umpan baliknya itu baru diperbaiki gitu, Pak. Ada prosesnya, Kak. Berarti kalau misal langsung dipresentasikan dengan di sekolah, enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Yang penting panduan tadi udah diingatkan kan? Ya, yang penting udah sesuai dengan panduannya ya, Kak. Iya, panduannya udah yang udah kami kirimkan videonya itu. Nah, ya seperti itu contoh itu yang paling simpel kami buat kemarin itu supaya kakak-kakak nanti saya memfasilitasi kakak-kakak itu tidak bingung. Ya. Kak Diki mungkin udah tahu ya Kak Diki ya. Kemarin yang waktu kami berbagi itu kan. Ya. Oke, Kak Juher silakan. Sambil pantun dulu, Kak. Oke, Kak. Pantunnya udah habis, Kak. Oke, ini Kak, langsung aja. Berarti gambarannya kan berbagi praktik baik kayak yang video Kakak sampaikan di grup itu. Nah, Kak Fasil, ini seandainya di komunitas besarnya kan, di Kombel besarnya kita tidak bisa melakukan praktek baik. Nah, kalau kita lakukan di komunitas kecilnya bisa juga kah? Misalnya kan enggak ada kepala sekolah di situ. Saya kemarin tuh udah diskusi sama kurikulum, kurikulum. Nah, karena Sikon ini kan kami juga kan untuk kehadiran guru-guru kan tidak bisa semua juga karena sekarang tuh kan masih rolling terus kan. Iya, betul. Pertama, yang keduanya karena masih sering kegiatan tuh kepala sekolah juga kan sering ke ke provinsi, ke dinas. Nah, dan saya ini mencari situasi yang pas lah, situasi kondisi yang pas dengan nanti antara saya ke Pontianak tuh kayaknya waktunya sangat singkat sekali kan. Nah, kepala sekolah juga ada kegiatan ke sana. Mungkin kalau tidak bisa berbagi di komunitas besar, kemarin solusinya saya kasih izin mungkin bisa di komunitas kecil gitu. Bisa juga kah Kak Fasil? Sudah cukup, Kak? Ya? Cukup, Kak. Oke, ya. Ya, bagus sekali Kak, Bapak. Tidak apa-apa, Kak. Tadi saya sampaikan awal tadi kan. Kalau tidak terlalu idealis kita ya, kalau tidak ada kepala sekolahnya, teman-teman lain dengan kondisi situasional yang mungkin tidak memungkinkan ya. Yang penting kakak itu ada berbagi praktek ya kan, dihadiri mungkin ya berapa teman-teman yang pada saat shift bersamaan, yang penting komunikasi dulu Kak Juher ya. Komunikasi ya saya mungkin hari Selasa ada mungkin berbagi praktek baik tentang mungkin program yang akan dilaksanakan ya di bulan depan atau program yang berlanjut nanti gitu aja Kak. Ya, jangan lupa Kak. Oke, Kak. Share notulen bagian dokumentasi ya kan dirancang sedemikian rupa supaya enak kita tuh. Tidak 2 kali kerja. Oke, Kak. Oh, iya Kak, tambahan lagi Kak. Untuk ini programnya itu program SEM kan? Kan biasa kalau SEM itu yang kita terapkan di kelas meeting tuh kan biasa agak banyak Kak karena suara pilihan dari
peserta didik itu kan biasa minta lomba ini gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita masukkan dalam program kita ada 3 perlombaan atau 3 pertandingan. Boleh Ya. tidak, Kak? Ya boleh, boleh Kak. Kak Juwer. Tetapi Kak Juwer harus mungkin ada sedikit ngobrol sama yang anggota OSIS itu, ya kan? Dengan menanyakan waktu tepatnya kalau kelas meeting itu di hari apa, dikasih waktu berapa hari dengan mungkin suara dan mungkin kepemilikan anak-anak atau mungkin apa ya yang disampaikan itu mungkin mintanya kan pasti yang mewah-mewah waktu panjang itu kan cukup apa enggak gitu aja mereka itu. Kalau memang enggak bisa pagi sore sanggup enggak kan gitu ya. Itu ada tantangannya tuh Kak. Ya. Kak Juwer. Ini Enggak sih apa-apa Kak, Kak Juwer. karena istilahnya di sekolah saya juga berkaitan dengan itu Kak, di pengurusan OSIS kan. Jadi kalau untuk waktu biasa kami koordinasi dulu sama kepala sekolah baru kami sampaikan lagi ke siswa nanti. Kita juga Kak istilahnya yang memberikan waktu berapa hari nanti untuk kegiatan itu. Iya. Kalau untuk ke siswa juga masuk agak inilah istilahnya karena udah apa tuh? Kita juga yang ngurusnya istilah Kak di bagian kesiswaan juga kan. Iya. Heeh. Berarti satu bestian sama Kak Diki berarti ya kan? Nah, Iya. ini ya udah satu bestian ya, udah tinggal koordinasi. Jadi Kak Juwer itu kalau alangkah baiknya nanti bikin video lagi Kak. Mereka suruh rapat Kak, Kakak kasih pemahaman kepada mereka. Kak Juwer itu nanti mulai bentuk panitia siapa ketuanya. Pokoknya Kak Juwer mengontrol aja lah. Ya, memfasilitasi mereka aja lah. Di foto-foto itu nanti coplok lagi itu. Tapi cus nanti itu. Sama Ya. ini Dari Kak, bentuk panitianya dan lain. Kak Basil. Kita tidak membuat video untuk penerapannya kan dari apa yang udah kita ini rancang ini kan? Tidak. Tidak perlu. Berarti tindak lanjutnya sampai kita berbagi praktik baik. Iya. Nanti kalau Kak Juwer nanti itu ibaratkan pas di hari di endingnya Kak Juwer mau berbagi lagi di bentuk video YouTube. Nah, ini tindak lanjut yang sudah kami lakukan, ya kan? Mungkin mereka lagi rapat, ya kan? OSIS rapat. Udah direkam aja rapat. Kamu jadi apa? Ketuanya Pak. Ini terus diwawancari semua keliling. Itu akan bentuk. Nanti akan, oh ya seperti ini ternyata ya Sam-nya. Ya kan Kak Juwer juga bagian fotografer aja nanti itu. Foto. Kan seru mereka itu. Pokoknya dipandang aja. Kalau SMA yakin akan jalan ya. Kalau SMA nih rencananya banyak yang mau saya libatkan Kak. Di ekstra-ekstranya juga mau saya libatkan karena ini kan di apa tuh ada ekstranya itu Kak, bagian ini kayak jurnalis gitu. Iya. Itu mau saya libatkan juga itu. Yang jurnalis tuh ya? Wah, ini boleh tuh Kak Diki diadopsi nanti ya. Itu mau dilibatkan juga nanti di situ. Iya. Oke, nanti Kak Juwer PMI, setelah PMR video juga, Kak Juwer dah mungkin Siap. setelah video rencana lanjut yang berbagi kepada rekan sejawat nanti pada saat di endingnya mereka sudah mempraktekkan Kak Juwer mungkin bisa untuk mendokumentasi ya Kak. Siap Kak. Siap. Mungkin cuma waktunya aja mungkin kalau kita selesainya bulan ini Kak ya. Iya bulan ini. Nanti kan ya di grup ini kan masih tetap berjalan grup kita ini kan. Oke, siap Kak. Ya. Insyaallah Nanti kalau udah terlaksana bulan depan nanti saya kirim videonya. Oke, siap. Untuk diadopsi teman-teman yang lain. Mantap. Kak Mika silakan. Siap Kak, izin mungkin untuk teknisi dari pelaksanaan mungkin udah ditanya sama Kak Zuher ya. Jadi saya cuman menanyakan tentang ini Kak, tentang tugas aja. Jadi kalau yang saya lihat di LMS ini tanggal 16 itu kan pengunggahan RTL ya, bukan video kan Kak? Iya. Ya, jadi untuk videonya kan setelah pengunggahan RTL ada umpan balik mungkin dari kakak atau refleksi ya, baru ada pengunggahan videonya ya gitu ya. Iya ya, udah dilihat ya Kak. Tadi cuma sekilas tadi yang untuk apa itu tugasnya. Ya, saya Kakak lihat udah ada yang buka Kak? Ya, saya lihat nih Kak, kalau saya lihat sih sini tanggal 16 nih pengunggahan RTL. Jadi kayak bentuk PDF atau PPT gitu. Iya, Nah, jadi bukan video. Bisa video kalau misalkan
kayak dibuat kayak kakak kemarin kirim tuh. Bisa juga Iya. untuk link juga tapi bukan aksinya, bukan. Iya. Tapi Iya, baru betul, rencana betul. dulu. Nah, ya. Rencananya. Yang itu sih Baik. memastikan tadi Iya. Kak Sukri itu kayaknya dia nih bertanya seolah-olah udah kayak pengunggahan ini videonya, saya jadi bingung. Itu. Cuman itu sih Ya, Kak. oke. Oke, Siap. terima kasih Kak Mika. Oke, Siap. mungkin Kak Sukri mungkin RTL-nya menjadi kan udah mau menggebu-gebu, wajar lah kan, namanya semangat ada di kota itu kan. Kak Sukri ya. Pokoknya kalau bisa selesai besok gitu maksudnya. Itu maksudnya Kak Sukri itu enggak ada beban lagi, wah. Beban hidup maksudnya. Ya. Oke. Ada lagi kakak-kakak semuanya? Ayo. Ada lagi kakak-kakak semuanya? Udah cukup? Cukup jelas ya? Siap komandan. Apa itu? Kak Melki silakan. Nah, ini aku tunggu-tunggu Kak Melaur ini. Lama. Untuk prosedur pas segala macam tuh tadi kan udah ditanyakan sama Kak Sukri, Kak Juher, udah jelas lah. Nah, yang mau saya tanyakan nih, untuk durasi waktu pada saat berbagi praktik baik tuh nanti berapa ya Kak? Ya, untuk berbagi praktek baik ya kakak nanti gini aja Kak Melki. Ini tidak ada patokan. Ya Kak Juher, Kak Melki. Ya. Tidak ada patokan. Kakak nanti belajar untuk membuat rencana moderasi, pembukaan, berapa menit. Ya kan nanti kakak sesuaikan. Tadi 9 set kalau mungkin di model gerak atau mungkin di model kebugaran. Jadi kakak-kakak menjelaskan dari materi itu nanti endingnya ke anak itu dapat. Kalau kebugaran ya tadi yang sudah saya jelaskan itu bikin merekam jogging dan sebagainya atau mungkin dan sebagainya itu loh. Kak Belgi. Oh ya, berarti nanti video ini kan yang kita unggah di LMS itu nanti kan bentuk video kan Kak? Bentuk itu lanjut dulu PPT. Ya. Nah, maksud saya itu kan itu enggak ada durasinya ya, enggak ada batasan gitu ya. Durasinya. Yang penting enggak usah terlalu panjang. Nanti akan menyibukkan kakak-kakak. Mungkin kalau 1 JP kan cukup kayaknya, Pak. Maksudnya 1 JP itu kan 40 menit atau 30 menit itu kayaknya cukup singkat. Oh iya. Ya kan? Karena apa? Kakak-kakak tahu sendiri kalau kita presentasi dalam arti yang terlalu panjang itu kayaknya apalagi siang kan, kemungkinan tuh akan ngantuk dan sebagainya. Jangan terlalu panjang. Ya. Kenakan ke inti aja. Oke, Kak Melki? Oke, pas Kak. Makasih. Oke, siap. Ada lagi kakak-kakak semuanya? Cukup ya? Cukup ya? Kalau cukup udah. Supaya lama-lama. Dan 1 jam lebih. Oke, kakak semuanya? Udah jelas? Kak Juwer jelas. Kakak yang lainnya nanti tanya lagi di WA. Kak Eko. Kak Eko silakan Kak Eko. Sudah jelas Kak. Sudah tanyakan oleh kakak-kakak yang lain tadi. Udah dirangkum sama Kak Sukri tadi ya? Iya. Kak Sukri, Kak Juher, disanggah oleh Kak Diki juga. Saya nanti kalau ya, kurang jelas nanti saya tanya sama Kak Mika atau sama Kak Afida. Mau bertanya di grup, malu. Enggak usah malu Kak. Ya. Sesuaikan aja ya Kak. Oke, kakak-kakak semuanya ya. Oke, kita lanjutkan aja Kakak. Mungkin ada kegiatan nanti habis ini bunyi suara mereka pramuka nanti tidak dengar nanti. Oke? Enggak boleh gitu ya Kak. Siapa itu Kak? Pada akhir sesi kita hari ini Kakak, kita lanjutkan nggak ya? Oke, merefleksikan pembelajaran modul 3, terus memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, kakak-kakak semuanya untuk penutup dan 1 tidak kalah, saya mau berpantun dulu Kak Juher. Kehabisan pantun, ya saya mau berpantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah.
Satu lagi Kak, lagi. burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup Cantik. sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk semua ya kan. Oke, mungkin pantun yang saya bukan ahlinya pantun karena saya guru olahraga, ya mohon maaf ya Kak. Oke, terima kasih kakak semuanya. Kita tunggu ada sedikit bernafas panjang, tarik pelan-pelan. Ya kakak-kakak semuanya sampai tanggal 16 ya Kak. Ya, supaya kami tidak di sini terus. Sekali rukol beruntun katanya. Ini enggak enak rasanya. Nanti disangka Kak Juer enggak ada tugas beruntun, enggak seru katanya. Ini saja luar biasa. Oke kakak-kakak semuanya. Jadi dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Nah ini kakak-kakak ya. Dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Bentuknya link. Linknya jadi link YouTube ya kakak-kakak. Ya itu dilanjutkan nanti sesinya itu langsung di bukti karya. Supaya kakak-kakak tidak membuat video kembali. Cukup kakak mungkin berbagi praktek baik di sekolah. Nanti dibuktikan di bukti karya juga bisa diunggah kembali. Tidak apa-apa. Ya kalau mau kayak Kak Juher kalau sempat mau langsung lanjutkan di mungkin kayak Kak Sukri lanjutkan langsung ke aksi nyatanya mereka terapkan ya silakan monggo itu. Oke kakak-kakak semuanya. Oke terima kasih atas waktu kebersamaan kita 1 jam untuk hari ini. Nanti kita akan bahas di WA group ya. Saya mohon maaf apabila mungkin dari awal sampai sesi hari ini ada kurangnya banyak kurangnya pada lebihnya. Saya mohon maaf. Ya seperti biasa untuk menutup sesi kita hari ini. Mungkin siapa yang mau memimpin berdoa? Oh Kak Eko ya, saya kepingin suara Kak Eko. Mohon maaf Kak Ketua kelas ya. Saya mengambil alih kebijakannya. Saya untuk kepingin Kak Eko nih. Memulai seger memimpin doa kakak. Oke, untuk mengakhiri rukul pada hari ini, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kak Fasil, kita semua paham dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Eko telah memimpin doa di sesi penutup sesi kita hari ini. Rukol yang ke-17 berarti kita PR 2 rukol lagi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya.